Selamat datang semuanya. Bagaimana kabar Anda? Semoga saldo Anda tetap aman, cicilan berjalan lancar, dan kuota internet cukup untuk menonton video hiburan. Hari ini kita akan membahas tagar yang sedang viral, yaitu kabur aja dulu. Bukan sekadar mengundurkan diri dari pekerjaan, melainkan rehat sejenak dari kehidupan bernegara. Banyak generasi Z dan milenial merasa bahwa solusi terbaik adalah mencari kehidupan di tempat lain. Bukan karena membenci Indonesia, melainkan karena merasa lelah. Ini bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan salah satu cara perawatan diri yang ekstrem. Seperti berhenti mengikuti mantan di media sosial, namun kali ini berhenti mengikuti negara untuk sementara agar kesehatan mental tetap terjaga. Kami tetap mencintai nasi padang, mie instan, dan diskon belanja daring. Namun melelahkan juga jika setiap hari harus berjuang di lintasan yang penuh tantangan. Kabur aja dulu merupakan ungkapan sunyi dari generasi yang merasa telah berusaha, namun hambatannya terlalu tinggi. Terkadang memilih untuk keluar sejenak dari arena bukan berarti menyerah, melainkan memilih pertempuran yang layak untuk diperjuangkan. Mari kita bahas fenomena ini tanpa saling menghakimi. Anggap saja sebagai sesi berbagi secara nasional. Kita akan mencoba memahami mengapa kabur menjadi pilihan, menertawakan absurditas sistem, dan melihat bagaimana para elit politik juga memiliki versi kabur mereka sendiri. Ini adalah percakapan dari hati ke hati, dari warga negara yang lelah kepada sesama yang juga lelah. Siapkan kopi Anda, mari kita mulai. Kabur aja dulu, itu gerakan batin anak muda yang cari peluang di luar negeri demi kualitas hidup lebih baik. Dulu, pahlawan itu yang berjuang di dalam negeri. Sekarang, jadi pahlawan buat diri sendiri, dan kesehatan mental juga penting. Kabur bukan lagi pengecut, tapi strategi. Kayak main game, kalau darah sekarat, tekan tombol recall dulu. Lucunya, siapa yang lebih jago kabur? Kita yang modal nekat, atau elit yang punya tiket first class dan rumah di luar negeri. Mereka kabur bawa hasil jerih payah kita. Kita kabur cari nafkah. Tagar ini sindiran besar rakyat biasa cari hidup di luar dicap nggak nasionalis. Elit malah duluan kabur kalau ada masalah. Kabur aja dulu mengingatkan, bahkan seni melarikan diri pun ada kelasnya. Ada yang kabur bawa koper dekil, ada yang kabur naik jet pribadi. Levelnya beda, Bung. Kenapa banyak yang pengen kabur? Bukan soal kurang wisata atau makanan enak, tapi soal hidup sehari-hari yang makin berat. Birokrasi ribet, urus KTP atau izin usaha kayak ikut benteng Takeshi. Ekonomi? Gaji naiknya cuma cukup buat beli bakso, harga kebutuhan naik terus. Hidup dari gaji ke gaji, napas habis di tanggal 15. Disuruh nabung, tapi uang habis buat kebutuhan pokok. Elit politik, sibuk pamer kemewahan, nggak ngerasain susahnya rakyat. Mereka sudah kabur dari realita, berlindung di balik privilege. Gabungan birokrasi ribet, ekonomi mencekik, elit nggak terkoneksi, jadilah resep sempurna, kabur aja dulu. Ini bukan gaya hidup, tapi strategi bertahan hidup. Siapa yang bisa menyalahkan? Di balik tekanan hidup, ada korban tak terlihat kesehatan mental. Gen Z dan milenial tumbuh di era informasi, tiap hari lihat ketidakadilan, korupsi, janji kosong. Hati jadi berat, penuh, dan lelah. Diajari Pancasila, tapi realitanya keadilan cuma milik segelintir orang. Negara kadang terasa seperti predator, bukan pelindung. Komentar generasi strawberry, lembek makin sering terdengar. Padahal, gimana mau bangun negeri kalau diri sendiri aja goyah? Menjaga kewarasan adalah bentuk bela negara paling utama. Negara hebat dibangun individu sehat mental dan fisik. Kalau sistem merusak mental, cari lingkungan lebih sehat itu penyelamatan diri. Ini bukan lari dari tanggung jawab, tapi mengisi ulang energi agar bisa kembali berkontribusi. Tiap kabur aja dulu viral, pejabat selalu bilang anak muda harus optimis, jangan cuma ngeluh. Tapi, keluhan itu bukan rengekan, itu data. Feedback gratis soal apa yang salah di sistem. Ribuan ngeluh susah cari kerja. Itu sinyal ada masalah di lapangan kerja, bukan pemalas. Ngeluh transportasi buruk, itu indikator sistemnya memang belum nyaman. Mengabaikan keluhan sama aja kayak kapten kapal cuek waktu ada laporan soal lubang di lambung. Ironisnya, uang pajak buat solusi malah dipakai hal absurd. Sebelum minta anak muda berhenti ngeluh, dengarkan dulu keluhannya. Keluhan itu bentuk kepedulian. Orang yang nggak peduli, bakal diam. Anggap kritik anak muda sebagai alarm kebakaran, matikan alarm, atau cari apinya sebelum semuanya terbakar. Pilihan ada di tangan Anda. Gimana dengan yang tetap tinggal? Jangan pasrah, perjuangan kita beda, tapi sama pentingnya. Hal pertama, jangan diam. Suara kita di era digital bisa jadi bola salju perubahan. Lihat kebijakan ngawur, jangan cuma ngedumel, suarakan. Pakai media sosial sebagai parlemen jalanan, tapi tetap cerdas dan beradab. Lawan apatisme di dunia nyata.
mulai dari lingkungan terkecil, edukasi orang sekitar, ajak diskusi lintas generasi, kolaborasi anak muda dan orang tua bisa jadi kekuatan dahsyat. Jangan kehilangan harapan. Perubahan itu akumulasi tindakan kecil. Setiap suara, setiap aksi adalah benih perubahan. Banyak yang salah paham, mengira kabur itu tanda benci Indonesia. Padahal, ini bukan soal cinta atau benci, tapi self-love. Hubungan kita sama negara kadang kayak pacaran toksik cinta, tapi sering disakiti. Bertahan dalam hubungan toksik bukan bukti cinta sejati. Kadang ngambil jarak itu lebih bijak. Kabur sering datang dari cinta, bukan benci, cinta sama diri sendiri. Kita cuma punya satu hidup, berhak hidup damai dan waras. Pergi ke luar negeri itu upaya isi ulang energi, tak cari ilmu dan pengalaman. Negara juga perlu introspeksi, kenapa anak-anaknya merasa perlu pergi. Cinta itu dua arah. Kalau cuma satu pihak yang berkorban, itu bukan cinta, itu eksploitasi. Saatnya berhenti lihat fenomena ini sebagai pengkhianatan. Pada akhirnya, rumah tetaplah rumah. Sejauh apapun pergi, Indonesia selalu jadi akar dan tempat rindu. Identitas kita nggak luntur, cuma karena paspor penuh stempel visa. Harapan untuk yang pergi, semoga dapat hidup lebih baik, dan suatu hari pulang bawa ilmu dan perspektif baru. Diaspora Indonesia itu aset bangsa, kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang benar. Yang tinggal, jaga api harapan tetap nyala. Jangan biarkan sinisme memadamkannya. Mari terus bersuara, bekerja, dan percaya perubahan itu mungkin. Ciptakan Indonesia di mana kualitas hidup layak jadi hak dasar, bukan kemewahan. Perjalanan ini panjang, kadang bikin pusing, tapi inilah rumah kita. Entah berjuang dari dalam atau luar, tujuan kita sama, rumah yang lebih baik untuk semua.